Halo, selamat siang teman-teman. Jumpa lagi di channel catatan analisa BTC, di mana saya akan membagikan outlook saya untuk eh, tujuan belajar bersama ya teman-teman. Ini adalah opini saya pribadi. Please lakukan analisa ulang kembali karena saya bisa salah, karena saya bisa sangat salah. Dan this is not financial advice ya teman-teman. Tujuannya hanya untuk belajar, evaluasi, belajar. Dan buat yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Juga nyalain loncengnya biar dapat update-update terkini ya ketika saya melihat pergerakan dari market. Saat ini setengah 12 siang. Kita langsung aja, gimana teman-teman weekendnya? Happy weekend ya tentunya. Dan bersamaan dengan closingnya weekly, saya membuka chart saat ini adalah chart weekly-nya ya. Ada beberapa hal yang ingin saya fokuskan ya untuk belajar karena mumpung lagi di weekly. Oke, seperti kita tahu, pertama yang mau saya bahas adalah kalau teman-teman lihat pergerakan dari 14 ini ya, kenaikan dari bottom itu kita melakukan 1 2 3 4 5 6 7 swing, lalu correction happening. Oke, lalu setelah correction 1 2 3 4 5 6 7 swing and then correction happening. Lalu 1 2 3 4 5 6 7 swing again, correction happening. Nah, selanjutnya di sini kita belum melihat swing sama sekali. Ini strike flush, lalu di sini kemungkinan menjadi satu swing, dua swing gitu ya teman-teman. Itu dulu pertama yang mau saya bahas kali ini untuk weekly-nya ya. Nah, tapi kalau kita lihat dari semuanya, maka kita sudah punya satu impulse, satu correction, dua impulse, dua correction, satu impulse lagi, tiga correction. Kalau saya mau mengatakan 1 2 3 4 5 correction, right? A B C gitu ya. Tapi jangan terburu-buru karena market sangat tricky, dimana bisa juga ini menjadi 1 2 3 extension dan 4, lalu ini adalah 5. That's why ini yang saya curigai dulu sebagai jaga-jaga ya teman-teman terhadap trikinya market. Untuk bahas ini belum saatnya sekarang sebenarnya, tapi setidaknya teman-teman dapat gambaran lah ya. 1 2 3 4 dan kita sudah ada di end of game 5. Pesimistisnya seperti itu, dimana sangat wajar sekali strike ini 2 tahun. Saya menunggu buat teman-teman yang ada di TikTok awal saya bikin, saya mencari ini. Dan sekarang kita lihat nih 5-nya selesai di mana gitu, trikinya akan seperti apa. Dimana tentunya jika kita memulai dengan leading diagonal semacam ini leading diagonal ya teman-teman, maka biasanya di 5 itu pun terjadi ending diagonal gitu ya teman-teman. Ada I1, I2, I3, I4, 5 target atau tidak. Makanya nanti ini bahasnya belum saat ini ya, karena nanti kita terlalu prematur terhadap melihat market bergerak seperti apa. Nah, kalau aku lihat, kita langsung fokus ke sini bagian keduanya, chapter 2-nya. Nah, kita lihat kita punya closing weekly yang membentuk dragonfly doji, yang membentuk doji atas. Oke, ini doji bawah, doji atas. Tentunya kalau saya membaca weekly semacam ini, adanya ketidakpastian dari market ya, keraguan market ya, mau turun ditahan, mau naik pun ditahan gitu ya teman-teman ya. Dan ini tentunya bagus untuk sebuah correction, makanya saya tidak bilang biris, saya bilang correction. Apakah dia need more correction nantinya gitu ya, atau memang is enough for correction, then here we go, kita akan memberi ATH baru yang dibuat ya. Itu dulu fokusnya kalau untuk close weekly ini. Nah, saat ini kita lihat dia sudah dari opening mulai naik gitu ya. Kita masuk ke time frame lebih kecil. Ini adalah time frame 4 jamnya, dimana saya memperhatikan setelah ada penurunan dropping yang cukup signifikan ini, setelah turun dengan gerakan swing, lalu dia naik dengan strike flash, turun dengan strike flash. Saat ini terlihat rebound di level ini ya, level 102. Kita tandakan dulu levelnya 102. Oke, nah selanjutnya jika harga naik, fokus saya saat ini adalah memperhatikan area-area ini ya teman-teman,
dimana ini adalah area supportnya, awal penurunan droppingnya, ini juga area supportnya, awal penurunan droppingnya, dan saya menandakan area ini dimana juga awal penurunan pertama ya dari strike flashnya. Nah, saya kasih area-area ini menjadi area yang saya perhatikan akankah nantinya ada rejeksi lagi dari market gitu ya teman-teman. Oke, ini bisa di sini atau ini sini dulu ya. Pertama harus mampu menembus ini, mampu menembus area ini, nantinya ini pun bisa dibagi menjadi area ini. Oke, ini adalah area-areanya, bisa teman-teman save. Nanti saya kasih watermark dari ini ya, 119, 183 sama ini, dan ini ada di sini 187. Yang paling dekat resistennya ada di sini ya teman-teman. Iya. Oke, manakah yang akan disentuh? Ini biar enak ini ya. Nah, saat ini begitu banyak atau tebalnya resisten yang ada di atasnya gitu ya teman-teman. Maka untuk membreak ini semua membutuhkan daya impuls yang kuat semacam ini. Oke, aku mau lihat nih, akankah ada daya impuls semacam itu yang membreak sampai nantinya resisten paling atas ada di sini. Jadi tebel nih teman-teman di atas. Nah, semacam ini ya. Ini saya tandakan. Bisa di sini ya. Oke. Ya, semacam ini ketebalannya gitu ya. Nah, ini butuh daya impuls yang cukup kuat. Nah, jika tidak ada daya impuls, maka baiknya ya dalam kondisi seperti ini kita juga perlu berhati-hati menurut saya. Manakala jika ini hanya sebuah retrace dari gerakan ini. Nah, ini ada retrace-nya gitu ya, teman-teman. Nah, untuk mengetahui target retrace-nya gitu ya, jika saya berpikir dulu nih, ini adalah retrace 1 2, butuh satu gerakan lagi, gerakan terakhir kenaikan akan ada di mana, asumsinya retrace dulu ya satu skenario ya teman-teman. Maka saya memperhatikan level ini, dan level ini. Level-level ini bersamaan atau bersinggungan juga dengan level area yang tadi sudah kita bikin pertama ya teman-teman. Maka idealnya saya mentargetkan dulu di sini gitu teman-teman. Jika saya punya agresif entry long di sini ataupun saya punya konservatif entry long di sini, maka target pertama saya harus ada di sini untuk TP 50. Tapi tentunya kita juga punya lihat dulu nih, dia mampu nggak break level ini. Untuk pertama ini saya melihat itu teman-teman. Nah, jadi lagi-lagi kita coba copy dan paste ke atas dimana target ini memungkinkan. Kecuali dia break langsung naik, ini ada impuls, tapi kalau dia perlahan-lahan semacam ini teman-teman bisa juga ya. Nah, atau saya nggak tahu apa begini, nah nggak tahu yang mana gitu ya. Selama dia belum break level ini, maka bisa menjadi flag correction untuk penerusan ini ya. Nah, kita jatuh lagi ke dalam. Nah, itu yang pertama saya perhatikan. Jadi poinnya adalah ketika sudah masuk di 1 minggu ini, mungkin 1 minggu ini nanti kalau close akan jadi closing monthly juga. Saya mau melihat pergerakan apakah kita akan melihat sebuah impuls yang mampu membreak level ini. Jadi membreak level ini ya teman-teman, atau masih tidak ada impuls, masih dengan tekanan seller gitu ya, lalu dia naik dengan terbata-bata semacam itu. Nah, 2 level ini adalah level yang saya lihat akankah ada sebuah rejection yang cukup impuls nantinya untuk dorongan ke bawah ya. Pertama itu dulu kalau melihat hal ini terjadi. Dimana kalau nantinya ada impuls yang besar yang mampu semacam ini, nah nanti kita bahas lagi ya biar tidak terlalu prematur. Tapi fokus saya saat ini adalah menjaga apakah ini akan menjadi rebound atau apakah ini akan menjadi retrace dari gerakan ini. Itu dulu teman-teman ya. Simple sebenarnya, kita bikin simple aja. Tentunya jika kita telah mengetahui area, kita mempunyai target atau trade plan kita, tidak perlu fear, tidak perlu FOMO juga, sabar, kuncinya adalah sabar karena area ini terjadi di weekend ya. Kita mau lihat bagaimana nanti ke depannya. Mungkin itu dulu teman-teman, nggak perlu lama-lama. Kalaupun mau membahas ini kan lagi chapternya adalah kita dari weekly ke 4 jam cukup ya.
dailynya seperti apa ya. Dailynya cukup bagus menurut saya. Turun dilawan dengan impuls, kenaikan lagi rebound, turun juga dengan strike price, tapi ini ada daya dorong. Nah, kita mau lihat nih kalau di daily dia mampu naik untuk retrace-nya semacam apa gitu ya. Baiknya 3 gerakan ya teman-teman untuk retrace-nya ya. Ini sudah ada, apakah seperti ini. Nah, kalau di sini apakah langsung short? Kalau buat saya pribadi, saya tidak akan langsung short, tapi saya melihat strukturnya harusnya ada seperti ini teman-teman, kalau memang mau ke bawah ya. Atau kalau takutnya nanti dia hanya retest dikit lalu naik lagi kembali. Nah, sekali lagi trennya masih bullish ya teman-teman. Tren utama masih bullish meskipun ada tekanan dari pressure ATH ya. Trennya masih bullish. Ini lagi ada di layeringnya saat ini. Nah, kita mampukah dia keluar layering dan mendapat dorongan yang cukup signifikan untuk mencapai level ya berikutnya, kan ada di sini ya level ATH-nya ya. Jadi break resist ini dulu atau break reverse ini ya. Gitu aja dulu teman-teman, sabar aja dulu intinya, jangan terlalu terburu-buru. Seperti berkali-kali pesan saya, jaga psikologisnya. Belajar terus, kita lihat mengenal gerakan market seperti apa, karena semakin hari market semakin tricky dengan market cap yang juga semakin membesar ya. Oke. Sekali lagi buat yang belum subscribe silahkan subscribe, buat yang belum nyalain loncengnya silahkan nyalakan, dan buat yang belum join di dalam grup Telegram, karena update tertentu juga akan ada di sana, silahkan join dengan Telegram yang ada di link di bio ya, atau bisa cari manual aja dengan link Telegramnya adalah ini. Oke, sampai besok lagi teman-teman. Mudah-mudahan kita besok masuk ke daily dan time frame kecilnya ya. Sekilas lihat time frame kecil, dia belum mampu break level ini. Apakah mampu closing di atas level ini? Nah, kita lihat ya. Dan buat teman-teman yang nonton sampai sini, kali lagi kalian jagoan, please support saya dengan komen dan like. Bagaimana nih menurut teman-teman, apakah sedang wait and see, ataukah sedang ada posisi long, atau malah menunggu posisi short? Yuk, biar kita bahas rame-rame bareng-bareng, biar belajarnya juga makin cepat. See ya guys, sampai jumpa besok.